Waktu dia masih hidup, warga juga sering ngalamin barang hilang, Wak. Usaha mulai bangkrut dan ada juga kejadian beberapa warga yang dikabarkan menghilang waktu Pak Karsono masih hidup. Jadi bisa dibilang kejadian itu bukan yang pertama kalinya, Wak. Tapi sayangnya waktu itu nggak ada yang tahu pasti nih apa yang sebenarnya terjadi sama desa mereka. Tapi bisik-bisik warga bilang, Pak Karsono ini pelihara tuyul buat pesugihan. Dan katanya perempuan-perempuan yang hilang itu dijadikan ibu susu buat tuyul-tuyulnya, Wak. Sempat ada rumor kayak itu. Meski cuma desas-desus aja, Wak. Anehnya begitu Pak Karsono ini meninggal, semua keganjalan itu tiba-tiba berhenti. Cuman karena semua keanehan itu sekarang muncul lagi, warga jadi panik. Ini jangan-jangan ada yang pelihara tuyul lagi nih. Tapi siapa ya, kan Pak Karsono udah mati. Nah, di saat warga lagi heboh ngomongin berita itu, si Putri justru dapat kabar yang gak kalah mengejutkan, Wak. Pada suatu malam, ibunya Putri ini tiba-tiba gak pulang. Putri panik lah kan, ini mana mamaku gak balik-balik. Dia berusaha nyari ibunya, nanya ke beberapa orang, Pak, Bu, lihat ibu saya nggak? Gitu. Tapi hampir semua dari mereka yang didatangi sama Putri ini ngasih jawaban yang kurang lebih sama. Tadi kami lihat ibumu jalan pulang. Tapi kalau sampai sekarang belum nyampe rumah, cobalah kau tengok itu ke warungnya Bu Sidah. Siapa tahu dia masih di situ. Putri langsung lah nyarikan ke warung Bu Sidah, kan mama kerja di tempat Bu Sidah kan. Nanyalah ke warung itu. Tetap nggak ada mama di sana, Wak. Karena khawatir, Putri segera melaporlah ke kepala desa. Namanya Pak Kiman nih, nama si kepala desanya. Tapi begitu Putri bilang mamanya hilang, Pak Kiman jawab, ibuku tadi kesini memang, dia minta kerjaan, katanya baru di PHK sama Bu Sidah. Cuman karena saya nggak ada lowongan, ya udah saya saranin udah kamu ke kota aja. Barangkali mamamu ke kota. Putri langsung bilang, masa si ibu tega ninggalin kita, Pak? Kayak nggak mungkin lah. Ya siapa tahu. Nah, karena nggak berhasil nemuin mamanya, Putri pun terpaksa pulang dengan tangan kosong. Waktu dia udah nyampe di rumah, ada rasa ganjel yang nggak hilang-hilang di hatinya. Dia duduklah di tepi ranjang sambil melamun. Sampai akhirnya pandangannya kelempar ke arah lemari. Putri langsung berdiri, dibukalah lemari itu. Rupanya di sana baju-baju ibu masih lengkap, Wak. Nggak ada satupun yang hilang. Berarti kalau ibu kabur nggak mungkin dia nggak bawa baju, ya kan? Cuman nggak lama setelah itu Putri ngelihat ada satu plastik besar di sudut lemari. Penasaran, Putri akhirnya ngebuka lah si plastik itu. Waktu dibuka, Wak, isinya segepok uang tunai. Astagfirullah. Kok banyak kali uang nih? Sejak kapan ibu punya uang sebanyak ini? Pun kalau ini uangnya ibu, terus ngapa ibu harus kerja ke kota? Iya, masuk akal. Nah, sadar ada yang nggak beres di sini, Putri pun akhirnya menceritakan semuanya ke Kiki sama ke Cecep, kawan sama sepupu dekat itu. Soal ibunya nggak pulang sampai soal penemuan segepok itu diceritain semua sama mereka berdua kan. Nah, di situ Kiki sama si Cecep ini juga ikutan bingung. Jangan-jangan mamaku diculik nggak? Iya, Put. Jangan-jangan ibumu hilang kayak wanita-wanita lain di kampung ini nggak? Sembarangan kau. Siapa yang mau nyulik ibu aku? Nggak mungkin lah. Nah, di tengah perdebatan itu tiba-tiba mereka dikejutkan sama suara Aji, Wak, adiknya Putri, yang lagi nyoret tembok pakai sebongkah arang, dicoret-coret tuh kan. Baru si Putri mau negur Aji, si Aji malah ngomong kayak gini, Kak, akhir-akhir ini ibu tuh sering ngigo loh, Kak.